Baik, kita praktekkan ya. Wawi wubau wuwaw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Ya. Babi bubab buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Nah, demikianlah huruf-huruf yang keluar daripada asyafatan atau asyafatain. Ingat, walaupun ada 4 huruf tetapi mempunyai 2 makhraj saja. Fa 1 makhraj, waw, ba, dan mim 1 makhraj. Dan laqabnya adalah syafawi atau bibir. Yang terakhir adalah al-khayshum. Wa gunnatun makhrajuhal khaysumu, dan gunnah makhrajnya atau tempat keluar daripada rongga hidung. Jadi al-khaysum itu adalah rongga hidung. Dari rongga hidung ini keluar bunyi yang kemudian disebut dengan gunnah, yang artinya dengung atau sengau ya. Nah, sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an, kita harus mengetahui bagaimana ada bacaan-bacaan yang mengandung gunnah ya. Nah, adapun ciri-ciri daripada gunnah itu adalah diantaranya pada nun tasydid, kemudian mim tasydid. Nah, ini yang utama, yang pokok ya. Sehingga ini menjadi bab tersendiri dalam kitab Tuhfatul Atfal ya. Wa gunna miman summa nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Jadi ada bab terkait dengan hukum nun tasydid dan mim yang bertasydid. Kalau di sini disebutkan bahwa gunnah adalah suara yang indah dan teratur pada huruf nun termasuk tanwin dan mim dalam segala macam kondisinya. Nah, jadi nun dan mim ini emang sebagaimana tadi disebutkan sebelumnya, dia sudah menjadi ikon daripada gunnah dalam setiap kondisi. Adapun ketika nun dan mim bertasydid, ini adalah gunnah pada tingkatan yang paling sempurna atau disebut dengan akmal ya. Kalau nanti ada kesempatan, kita akan belajar tentang maratibul gunnah atau tingkatan gunnah. Dan di sini sudah disebutkan bahwa tingkatan gunnah yang pertama adalah yang disebut dengan gunnah akmal, diantaranya pada nun dan mim bertasydid. Gunnah juga nanti terjadi pada hukum nun sukun dan tanwin, yakni pada idgham bi gunnah, pada iqlab, dan pada ikhfa. Pun demikian gunnah juga kandungannya ada pada hukum mim sukun, yakni pada idgham mislain atau idgham mimi dan ikhfa syafawi ya. Baik, kita praktekkan saja contoh-contoh pada gunnah dalam setiap keadaan. Nanti diharapkan satu peserta ini membaca gunnah. Ada waktu nggak ya? Jam berapa sekarang? Mudah-mudahan ada ya. Baik, saya akan membaca dan kemudian para peserta bisa mempraktekannya di tempatnya masing-masing dengan tetap mematikan daripada mic-nya ya. Pertama adalah gunnah pada mim dan nun bertasydid. Nah, gunnah ini ya bacaan yang kemudian keluar daripada rongga hidung dengan menahan. Secara umum dalam buku-buku tajwid, gunnah itu menahannya dengan kadar 2 harokat. Tetapi dalam prakteknya, 2 harokat gunnah itu lebih lama daripada 2 harokat pada mad ya. Sehingga kita bisa menambahkan lagi ya. Nah, kalau di rumah Quran sendiri biasanya bisa dimudahkan penyebutannya menjadi ditahan 3 harokat ya. Hal ini terjadi karena memang setiap daripada lembaga-lembaga itu nanti tergantung kepada gurunya ya, yang misalkan gunnahnya ini kurang, misalnya ditambahkan dan sebagainya. Tetapi emang pada umumnya disebutkan atau tertulis gunnah itu 2 harokat, tetapi 2 harokatnya lebih lama daripada 2 harokat mad ya. Itu saja sih ya. Sehingga kalaupun kita menyebutnya 3 harokat ya, itu hasil daripada penyebutan internal saja ya. Baik, katakanlah 3 harokat ya. Ditahan dan kemudian dikeluarkan dari rongga hidung. Fa ummuhu hawiyah.
Nah, silakan ya. Rasakan bahwa ketika mim tasydidnya keluar daripada rongga hidung. Wa amma man khaffat la tarawunnal jahim inna rabbahum. Baik itu pada mim dan nun bertasydid. Kemudian gunah pada hukum idgham bigunah, nun sukun ketemu waw, ya ketemu mim, ketemu iya dan ketemu waw. Malau wa'addadah. Nah, ini bisa kita uji ya. Misalkan ketika hidung kita tidak tersumbat, ya dipastikan bukan gunah atau tidak menyertakan gunah. Misalkan malau wa. Nah, berarti belum gunah. Ya. Maka harus kemudian dilibatkan rongga hidungnya sehingga ketika dipencet ini tersumbat. Malau wa. Nah, harus seperti itu ya. Malau wa'addadah. Itu gunah. Hablum min masad. Yauma idzin yasdur. Nah, jangan sampai yauma idzin yasdur. Harusnya di ya, harusnya tersumbat ya. Kalau emang melibatkan rongga hidung. Itu cara mengujinya. Wa nafsin wa ma. Nah, ya, terhambat. Tidak. Wa nafsiu. Nah, kalau siu ya itu belum melibatkan rongga hidung ya, belum gunah. Selanjutnya pada mim sukun ketemu ba ya. Ikhfa syafawi. Tarmihim ya, terhambat juga. Tarmihim bihijarah wa amanahum min khauf ya. Ada waw ya. Indimam monyong. Wa ya. Wa amanahum min khauf. Wa lagi ya, monyong lagi. Wala antum di ikhfa ya, terjadi antum, jangan tergesa-gesa membaca ikhfa dan melibatkan rongga hidung. Wala antum min syarri ma khalaqa rabbuhum bidambihim. Nah, di sini ada dua, mim mati ketemu ba, nun mati ketemu ba ya. Ikhfa syafawi dan iqlab. Rabbuhum bidambihim fa'idahum bisahirah min ba'd. Nah, itu praktek-praktek gunah ya. Baik, untuk praktek gunah kita coba ya. Silahkan siapa dulu dan sebutkan namanya untuk bisa membaca contoh-contoh gunah ini. Karena tidak terlihat di layar saya. Silahkan. Fastabiqul khairat, masih ada waktu kurang lebih setengah jam mungkin ya, kalau bisa semua alhamdulillah. Silakan dibuka mic-nya bagi yang mau. Baca yang mana Ustadz? Contoh-contoh gunah semuanya silakan. Kelihatan? Di layar kelihatan, Bu? Mau mencoba boleh Ustaz? Ya silakan sebutkan namanya. Amelia. Oh silakan. Fa ummuhu hawiyah. Wa amma man khaffat
latarawunnal jahim. Inna rabbahum ma wa'adada. Hablum mim masad. Yauma idzi yasdur. Nah, itu coba hidungnya di chat. Ini apa idi? Kurang ini. Masukkan sekali dikit. Yauma idzi yasdur. Wa nafsi wa ma. Wa nafsiu. Nah, masukkan ke ruang hidung. Siu. Suaranya juga akan terasa beda ya. Siu dengan siu. Wa nafsi wa ma. Ya. Tarmihim bihijarah. Wa amanahum min khawf. Wala antum min syarri ma khalaq. Kurang ya, Ustaz? Ya, dilanjut silakan. Rabbuhum bidzambihim fa idza hum bisahirah mim ba'di. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan dibuka mic-nya dan sebutkan namanya. Ana Hafid Ustaz. Fadhil Hafid. Pak Hafid silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ummuhu hawiyah wa amma man qaffat la tarawunnal jahim. Ulangi sekali lagi. La taro. La tarawunnal jahim. Inna rabbahum ma law wa'addada. Launya sedikit lagi ya. Lau, ma-nya kurangi, launya yang ditambah. Ma law wa'addada. Hablum mim masad. Yauma idzin yasdur. Wa nafsin wa ma tarmihim bihijarah. Sedikit lagi. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Wa amanahum. Wa amanahum min khawf. Wala antum min syarri ma khalaq. Rabbuhum bizambihim Fa'idhahum bisahirah. Ditahan ya, mimati ketemu ba. Mati ketemu ba. Fa'idhahum bisarah. Bisahirah. Fa'idhahum bisahirah. Mim ba'd. Nah, mim ba'd. Ya, ada qalqalah di ujungnya. Ba'd. Baik, barakallahu fiik. Pak Hafiz, selanjutnya silahkan sebutkan namanya. Bu Juwita, mangga silahkan. Ya, Ustaz. Fa ummuhu hawiyah wa amma man khaffat la tarawunnal jahim. Inna rabbahum ma law wa'addadah. Nah, itu sedikit lagi kayaknya, Bu. Lau bisa praktek nanti dengan cara menyumbat hidungnya. Sedikit lagi coba diulangi. Ma law
وعدده حبل من مسد يومئذ يصدر ونفس وما ترميهم بحجارة وآمنهم من خوف ولا أنتم من شر ما خلق ربهم بذنبهم فإذا هم بالساهرة من بعد. Baik, jazakillah khairan jaza. Selanjutnya silahkan. Siapa lagi? Sebutkan namanya. Ayo, semangat berlatih. Udah habis apa? Ada lagi? Ada lagi ke belakang. Baik, nanti disambil aja ya yang mau latihan. Apa namanya? Langsung ya, sebutkan namanya. Jadi dengan berakhirnya materi tentang makhraj, maka apa yang kemudian harus kita kuasai daripada materi ini ya. Pertama tentu secara teori dulu ya, walaupun secara prakteknya belum langsung dapat kita aktualisasikan gitu. Nah dari sini pertama, bagaimana huruf-huruf ini keluar dari makhrajnya yang tepat ya. Kita bisa melihat daripada teori-teori ini sebelum-sebelumnya. Syukur-syukur nanti bisa kemudian kita sertakan daripada dalil-dalilnya yang saya kutipkan, dalil-dalil ini dari Muqaddimah Jazariyah, sebuah kitab tajwid yang sangat populer ya, karya Imam Al-Jazari. Misalkan makharijul huruf secara umum ada 5, secara khusus ada 17. Secara 5 yang pertama al-jauf. Al-jauf secara bahasa adalah, al-jauf secara istilah adalah, adapun laqabnya adalah, adapun dalilnya adalah seperti itu. Aliful jauf ya ukhtaha wa hiya hurufu maddinil hawa'i tantahi misalkan. Terus seperti itu ya. Nah, kenapa harus ini dulu yang harus kita kuasai? Karena ini adalah basic ya. Karena tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya. Jadi yang pertama itu bagaimana mentajwidkan huruf-huruf yang termasuk adalah kita mengetahui makhraj. Jadi urut gitu ya. Kemudian yang kedua al-halaq, al-haq dibagi berapa, hurufnya ada berapa, makhrajnya ada berapa, halaqobnya apa, dalilnya apa ya. Sampai kepada al-khaysum ini gitu. Nah, setelah kita memahami daripada makhraj ini, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita meneruskan dengan menyempurnakan sifat ya dari setiap huruf-huruf ini ya. Bahwa makhraj saja itu belum cukup ya untuk menuju kepada langkah kita mencapai ketartilan. Tetapi poin berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui sifat-sifat. Ya. Maka selanjutnya adalah insya Allah kita akan belajar tentang sifatul huruf ya insya Allah. Tapi ini harus kemudian kita hafalkan dulu. Ya, insya Allah mungkin untuk mengetahui sejauh mana kita menguasai makhraj ini ya nanti pasti akan diberikan soal ya untuk kita bisa mengisinya ya. Kemarin sebetulnya sudah ya, tetapi nanti akan diulang lagi ditambahkan dengan al-khaysumnya ya. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Banyak ya yang hadir tapi belum latihan tadi ya. Baik, bisa dijawab sama-sama ya. Enggak apa-apa, dibuka aja nanti mic-nya. Pertanyaan untuk semuanya. Pertama adalah makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Secara umum ada berapa, Bu? Bapak sekalian? Ada 5.
Ada Ada 5 5. ya. Nah, udah hafal semua. Dari 5 secara umum ini keluar nanti makhraj secara khusus yang berjumlah 17. 17. 17 ya. Kata siapa? Berjumlah 17. Imam Al-Khalil bin Jazari. Ahmad Al-Farahidi dan Imam Ibnul Al-Jazari. Seperti apa keterangan daripada baik matan Al-Jazarinya? Ada yang sudah hafal? Yang keterangan 17? Yang sudah hafal belum? Mesti cari dulu, Ustaz. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Asyar. Alladhi yakhtaruhu man ikhtabara. Kabar. Nah, itu adalah dalil yang menyebutkan bahwa makhraj yaitu ada 17 dan yang dimaksud 17 di sini adalah makhraj secara khusus ya. Kemudian makhraj yang pertama adalah al-jauf ya. Al-jauf itu yang keluar huruf-huruf apa? Mat. Huruf Alif, mad waw, ya. iya. Nah, laqab daripada al-jauf apa? Zaufiyah, Jaufiyah, Hawa, hawaiyah Hawaiyah, atau Madiyah. Iya. madiyah ya. Jadi laqab itu sebutan. Wilayah daripada al-jauf itu dari mana sampai mana? Dari Tenggorokan, tenggorokan. Rongga. rongga mulut. Hingga Rongga rongga mulut ya. Al-jauf ini termasuk muhaqqaq atau muqaddar? Muqaddar. 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 Ya. Karena kalau muhaqqaq itu tempatnya tentu ya. Nah, Tentu. muqaddar ini adalah tempat yang disebut dengan tidak tentu. Kenapa? Karena wilayahnya antara rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Selanjutnya ada berapa makhraj atau terhitung berapa makhraj daripada al-jauf ini? 1, 2, atau 3? 1 ya. Jadi al-jauf punya 1. Baik, pertanyaan berikutnya bisa dijawab sama-sama. Huruf ini keluar dari sisi lidah dengan geraham ya. Huruf apakah itu? Bod. Huruf dod. Bod. Huruf dod. Huruf dod termasuk huruf yang dibaca tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Huruf yang dibaca tebal. Laqab daripada huruf dod apa? Syajariyah. Syajariyah atau janbiyah ya. Jadi syajariyah juga bisa. Huruf ini keluar dengan memasukkan punggung lidah ke langit-langit setelah huruf nun. Huruf apakah itu? Ro. Huruf ro ya. Jadi huruf ro, huruf nun itu sama-sama ujung lidah. Tetapi khususan ro adalah dengan memasukkan punggung lidah ya. Selanjutnya huruf ini diistilahkan dengan batonus syafah. Ya, batonus syafah, perut bibir. Huruf apakah itu? Fa. Nah, huruf fa ya. Jadi bukan fa tapi fa ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti mungkin ada waktu untuk latihannya ya, untuk tilawahnya. Tetapi emang harus ada tambahan waktu ya untuk talaki misalkan, karena seiring dengan pemberian materi maka praktek talakinya juga harus disertakan. Kalau misalkan bagi yang mau ya, kalau teori kan sudah ketahuan 1 jam ya tanpa adanya talaki. Nah, nanti bisa menambahkan misalkan setengah jam sebelumnya atau setengah jam setelahnya ya. Kira-kira bagaimana? Apakah ada yang mau ikut kalau ada yang dibuka setengah jam untuk talaki walaupun misalkan setiap peserta kebagiannya tidak banyak gitu. Ustaz.
Boleh Ustaz. Boleh ya. Iya, Ustaz. Sebelum atau sesudah? Misalkan 8:30 atau jam 10 sampai jam 10:30. Belum. 8:30. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan 8:30. Kalaupun misalkan saya tidak bisa, misalkan mepet-mepet, ya, tapi selama ini sih insya Allah bisa ya. Kita sepakati aja sementara jam 8:30 untuk teorinya, atau nanti latihan dulu, talaki dulu atau teori dulu? Bagusnya. Teori dulu Pak Ustadz. Oh, berarti 8:30 sampai 9:30, jam Teori dulu. 9:30 sampai jam 10 baru latihan talaki. Baik, kalau demikian kita coba pekan depan ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, Amin. kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah Wa khair. jazakumullahu khairan.